Silakan Husna. Nah, Ustaz Husna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadzuna guru kita, Ustadz Muhammad Dr. Muhammad Fajar Pramono. Di kesempatan kali ini, sebelum saya menyampaikan pemikiran dari politik Islam Ibnu Taimiyah, sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dari PPT yang nanti disampaikan, karena memang saya belum dapat memetakan pemikiran gagasan besar Ibnu Taimiyah itu di sebelah mana. Jadi nanti yang saya sampaikan ini beberapa bacaan dari jurnal, termasuk buku Imam Ibnu Taimiyah, kitab Ibnu Taimiyah, yaitu As-Siyasah Asy'ariyah. Jadi ini masih gambaran umum, dan saya pun belum mendapatkan tokoh baratnya nanti untuk dijadikan komparasi perbandingan terhadap politik Imam Ibnu Taimiyah. Baik, ini sekilas pertama kita mengenal terlebih dahulu Imam Ibnu Taimiyah. Ini nama lengkap Ibnu Taimiyah ini Abul Abbas Ahmad bin Abil Halim bin Abdissalam bin Abdullah bin Abil Qasim Ibnu Taimiyah Al-Harani. Beliau dilahirkan di Haran pada tahun 661 Hijriah. Nah, beliau pindah bersama keluarganya ke Damaskus karena kezoliman pemerintahan Tatar ketika itu. Karena di zaman Ibnu Taimiyah, memang Ibnu Taimiyah ketika itu mengalami serangan dari tentara Mongol. Ya. Kemudian ia belajar bahasa Arab kepada Ibnul Abil Qawi. Ia pun mempelajari kitab-kitab Sibawayh dan mempelajari usul fikih dan tafsir. Jadi selain daripada nanti Imam Ibnu Taimiyah ini membahas Siyasah Syar'iyah, Imam Ibnu Taimiyah ini diantara ulama syariat yang memahami tafsir, hadis, termasuk fikih. Beliau dikenal sebagai tokoh yang cerdas, kuat hafalannya, dan cepat memahami. Ini berikut pujian Imam Az-Zahabi kepada Ibnu Taimiyah. Kata Imam Az-Zahabi, Ibnu Taimiyah ini seorang imam yang alim, mufassir, ahli fikih, mujtahid, al-hafidh, syekhul Islam. Beliau memiliki karya-karya yang luar biasa. Ini karya-karyanya yang terhimpun dalam Majmu'atul Fatawa yang saya pernah ketahui itu lebih dari 40 jilid. Kebetulan tahun berapa saya pernah beli kitabnya, dapat murah, dan kitabnya saya beli ketika itu. Ada 40 jilid dan dibahas terkait dengan tasawuf, termasuk As-Siyasah Asy'ariyah di sana di Majmu'atul Fatawa. Dan Ibnu Taimiyah pada di masa tuanya itu memiliki karya sampai 4.000 karya. 4.000 karya. Bahkan aktivitas seperti menafsirkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis, hingga para perawinya, sahih dhaifnya, ia lakukan. Nah, ini diantara keunggulan Imam Ibnu Taimiyah dari pujian Imam Az-Zahabi. Kemudian ini kondisi dari keluarga Imam Ibnu Taimiyah. Ini kata Ali Sami An-Nasyar. Keluarga Ibnu Taimiyah mengungsi ke Syam, Syria karena penyerbuan tentara Tatar. Sedangkan ayah ibu bersama beberapa orang saudaranya berangkat keluar kota di waktu malam hari. Mereka mengangkut harta kekayaan pusaka dari nenek moyang mereka berupa sekumpulan buku-buku yang mereka bawa dengan kereta atau pedati yang tidak ditarik oleh hewan, ditarik. Jadi secara bersama-sama mereka dorong, laki-laki maupun wanita. Ini bersama-sama memutar roda kereta, sedangkan musuh mengikuti jejak mereka. Hingga terbenamlah kereta ke dalam pasir, sedangkan musuh hampir dapat menangkap mereka. Ini gambaran bagaimana kondisi ketika itu Imam Ibnu Taimiyah, kondisi perpolitikan di zaman Ibnu Taimiyah. Nah, pada masa Ibnu Taimiyah 5 tahun, Islam sedang mengalami kemunduran. Di sebelah timur, kaum muslimin Baghdad itu dijatuhkan, dihancurkan tentara Mongol. Dinasti Changtai yang dipimpin Mubarak Shah, dan di sebelah barat Kristiani Salib
Mereka akhirnya terusir dari Spanyol. Akhirnya banyak kaum cerdik pandai mengungsi ke negeri-negeri yang lebih aman seperti Kairo dan Damaskus. Nah, ini termasuk Ibnu Taimiyah memilih ke Damaskus. Keluarga Ibnu Taimiyah kemudian menjadi tokoh terkemuka karena pengabdian mereka kepada ilmu pengetahuan. Baik, kita masuk kepada bahasan dari konsep negara dari Imam Ibnu Taimiyah. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, negara ini merupakan instrumen penting agama karena tanpa ada negara, agama ini tidak akan kuat. Beliau mengatakan anna wilayata amrin nas min a'zami wajibatid din. Mengelola perkara manusia atau mendirikan pemerintahan itu merupakan sebuah kemestian yang agung di dalam agama. Maka dalam hal ini, Imam Ibnu Taimiyah menganggap bahwa adanya negara itu justru dorongan dari agama itu sendiri, dorongan dari syariat. Nah, bahkan dalam perkataannya yang lain, kata Imam Ibnu Taimiyah, syariat Islam ini itu tidak akan tegak kecuali dengan adanya negara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, kata Imam Ibnu Taimiyah, untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, sedangkan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak bisa dilaksanakan kecuali harus adanya pemerintahan. Maka pemerintahan itu adalah kewajiban dari agama. Nah, atau dalam perkataannya yang lain misalnya, ini penjelasan dari jurnal dari Komaruz Zaman. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, menegakkan pemerintah adalah kewajiban agama, bukan karena pertimbangan konsensus ijma, tapi memang karena di antara hal yang penting, urgen. Sekalipun ia juga mengakui bahwa kerjasama dan tolong-menolong merupakan sendi bermasyarakat, akan tetapi perintahnya bukan semata-mata atas pertimbangan kesepakatan, melainkan atas dasar perintah Allah. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan pula bahwa negara merupakan akibat dari wujud iman. Ini tulisan dari Ahmad Khan dalam The Political tentang konsep politik Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah menganggap bahwa negara imamah bukanlah tujuan kenabian nubuah, bahwa segala aktivitas nabi tercakup ke dalam fungsi kenabiannya, dan bahwa institusi imamah tidak berada di luar fungsi tersebut dan tidak pula merupakan rukun iman. Dengan sangat tegas ia mengumumkan bahwa iman bukan negara, negara hanya sebagai akibat yang perlu dari iman, bukan sebaliknya. Nah, ini dalam hal ini negara ini memang bukan hal yang usul, tapi justru wujud dari keimanan itu sendiri. Nah, ini yang mendorong untuk melahirkan satu negara untuk menjaga syariat itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya konsep kepemimpinan Imam Ibnu Taimiyah. Nah, kepemimpinan bagi Imam Ibnu Taimiyah ini pun merupakan kewajiban asasi dalam agama, dan termasuk nanti di dalam kitabnya ini dikuotasi di akhir, mohon maaf karena memang kuotasi kitab As-Siyasah Asy'ariyah Ibnu Taimiyah ini saya akhirkan, dia tidak diawalkan. Imam Ibnu Taimiyah mengutip kalau dalam As-Siyasah Asy'ariyah itu beberapa hadis tentang pentingnya mengangkat kepemimpinan, diantaranya ketika safar Nabi SAW memerintahkan seorang untuk mengangkat pemimpin. Maka dalam hal ini Imam Ibnu Taimiyah menganggap bentuk kepemimpinan imarah itu kewajiban asasi dalam agama. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa upaya menegakkan agama dan mencapai kemaslahatan bagi segenap manusia itu mustahil direalisasikan tanpa adanya kepemimpinan yang bersifat mengikat, dan dengan kepemimpinan itu sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Kemudian ini ada bahasan menarik terkait dengan konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah ini. Ada yang keliru memahami pernyataan Imam Ibnu Taimiyah tentang pemimpin yang adil meskipun kafir. Ini di dalam karyanya Majmu'atul Fatawa, beliau mengatakan fa innan nas lam yatanaza'u fi ayyi anna akibatal zulmi wa khimatun wa akibatal adli karimatun wa lihada yurwa Allah yansuru daulatal adilah wa in kanat kafiratan wa la yansuru daulatal zalimah wa in kanat mu'minatan. Menurutnya manusia tidak berselisih bahwa balasan dari kezaliman itu ya kerusakan, kebinasaan, sedangkan balasan dari keadilan itu ya kemuliaan.
Nah, oleh karena itu diriwayatkan bahwa Allah akan menolong negara yang adil sekalipun kafir. Nah, ini banyak yang keliru dalam memahami perkataan Ibnu Taimiyah ini. Dan akan membinasakan negara yang zalim sekalipun beriman. Nah, ini beberapa kuotasi dari beberapa jurnal yang saya ambil. Ini contoh misalnya memahami statement Ibnu Taimiyah itu dijadikan argumentasi bahwa Ibnu Taimiyah mendukung tentang kepemimpinan kafir. Bolehnya mengangkat kepemimpinan kafir. Contoh misalnya ini dalam satu jurnal pemimpin non muslim dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Ini dalam jurnal studi keislaman. Ini dalam jurnal ini dikatakan Ibnu Taimiyah mengeluarkan statement yang sangat berani, yakni lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang zalim. Ini padahal memang konteksnya nanti kita akan jelaskan, konteksnya dalam hal ini bukan berarti Imam Ibnu Taimiyah sedang menjelaskan tentang bolehnya pemimpin kafir, tapi konteksnya Imam Ibnu Taimiyah sedang menjelaskan pentingnya keadilan bagi seorang pemimpin. Nah, bukan berarti kekafiran yang didahulukan. Baginya keadilan, integritas, dan kapasitas seorang pemimpin lebih diutamakan terlepas dari latar belakang keimanannya. Atau dalam karya yang lain, misalnya ada tulisan Sutisna, Ibnu Taimiyah mendambakan keadilan yang sedemikian kuat sehingga dia cenderung beranggapan bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir, ini pun sama. Atau ada satu tesis, konsepsi kepemimpinan politik Ibnu Taimiyah, kedua yang bisa diklasifikasikan dekat dengan sekularis politik Islam, difahami sebagai bagian dari sekularisasi politik Islam, adalah persetujuan Ibnu Taimiyah kata dalam tulisan ini atas seorang pemimpin kafir, pembolehan pemimpin kafir. Nah, padahal konteks keadilan dalam yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah itu justru adalah ini dalam hal perkara duniawi. Kita tidak menafikan ketika keadilan itu, Ibnu Taimiyah ingin menegaskan ketika keadilan itu diterapkan, maka itu akan mendorong kemaslahatan perkara-perkara duniawi. Ini dalam karya yang lain, Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, Ibnu Taimiyah mengatakan urusan duniawi manusia akan lebih tertegak dengan keadilan walaupun di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan dosa dibandingkan dengan kezaliman yang di dalamnya tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Apabila perkara dunia ditegakkan dengan keadilan, maka akan tertegak walaupun pelaku adil tersebut tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Nah, konteksnya keadilan yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah itu ini perkara-perkara duniawi. Dan tentu Imam Ibnu Taimiyah tidak menafikan ada perkara-perkara yang penting pula dalam hal ini adalah perkara-perkara ukhrawi dalam kepemimpinan. Karena nanti konteksnya adil dalam Ibnu Taimiyah itu bukan hanya dunia tapi termasuk akhirat. Contoh misalnya ini Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa sebut dengan tauhid fa innahu ra'sul adil. Tauhid itu adalah pokok dari keadilan. Dan bahkan dalam perkara yang lain keadilan mengandung aspek ruhiyah. Beliau mengatakan bahwa keadilan adalah hati yang bersih dan kezaliman adalah hati yang kotor. Ini konteks keadilan itu adalah aspek dunia dan akhirat. Ini ada satu tulisan dari mahasiswa AFI di angkatan tahun kemarin sudah menulis terkait dengan konsep pemimpin adil Ibnu Taimiyah dan relevansinya dengan demokrasi Indonesia. Ini konteks keadilan di sini adalah aspek dunia dan akhirat. Dan pemimpin dalam menurut Imam Ibnu Taimiyah tetap harus dia seorang muslim, tentu harus adil. Kalau wajib ittikhadhu al-imarah dinan wa qurbatan yataqarrabu biha ilallah. Ini satu kewajiban yaitu memilih pemimpin berdasarkan agama, dinan, dan berdasarkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan teknis saja bahwa kepemimpinan dari syarat Imam Ibnu Taimiyah mulai dari kuah dan amanah ya yang diperoleh dari ahlu syaukah. Ini ada hal yang menarik dari istilah ahlu syaukah ini yang saya pahami dari ini satu tulisan ini, ahlu syaukah ini jadi seorang pemimpin itu dia dibaiat sumpah setia supaya untuk memiliki
integritas, amanah itu oleh ahlu syaukah. Ahlu syaukah itu semua orang yang terlibat. Nanti mungkin bisa koreksi saya terkait dengan ahlu syaukah jika keliru apa yang maksud dengan konsep ahlu syaukah. Ini menurut Komarudin Khan, hanya Ibnu Taimiyah lah yang telah memberikan perspektif yang tepat kepada konsep syaukah ini. Ibnu Taimiyah menolak teori tradisional mengenai kekhalifahan dan mengembangkan sebuah teori tersendiri mengenai kepemimpinan negara. Konsep atau teori ini pada gilirannya nanti ditransformasikan oleh Ibnu Khaldun ke dalam teorinya yang terkenal mengenai asobiyah. Nah, ini menarik kajiannya lebih lanjut terkait dengan Al-Syaukah, namun saya mohon maaf belum mendalami. Tapi ini sebagai karena saya ingin semoga terkait dengan Al-Syaukah ini bisa didalami lebih lanjut. Baik, mungkin Ustaz, ini beberapa kuotasi yang mungkin hanya untuk makalah saja. Ini kuotasi dari karya Imam Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Asy'ariyah, pemimpin terkait dengan musyawarah. Memang kan awalnya saya ingin menyampaikan terkait dengan konsep musyawarah, namun ternyata konsep musyawarah Ibnu Taimiyah ini hanya sedikit sekali beliau membahas, dan sepertinya memang gagasan besar Ibnu Taimiyah ini bukan di musyawarah itu, karena di musyawarah itu hanya 2 atau 3 halaman yang saya lihat. Ternyata yang syarahnya yang lebih banyak itu bukan dari Ibnu Taimiyah tapi dari Syekh Al-Utsaimin. Jadi mungkin kita simpulkan terkait dengan konsep negara dari Ibnu Taimiyah. Negara bagi Ibnu Taimiyah merupakan kebutuhan dan kewajiban dalam menegakkan syariat dan sebagai wasilah kemaslahatan manusia. Negara mesti didasarkan kepada syariat yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, meskipun tidak menafikan peran pemikiran manusia dalam urusan kenegaraan. Istilah yang digunakan Ibnu Taimiyah ini memang sebagaimana bukunya As-Siyasah Asy'ariyah sebagai daulah syariah, menunjukkan bahwa sistem kenegaraan bagi Ibnu Taimiyah mesti berdasarkan pandangan syariat. Adapun terkait dengan konsep kepemimpinannya, pemimpin negara merupakan perintah dan kewajiban agama yang mesti direalisasikan. 2 kriteria dalam kepemimpinan yang mesti ada adalah kuah, ada kapasitas, kemudian amanah, kredibilitas, dan yang terakhir kepemimpinan dalam Islam mesti menjamin keadilan bagi masyarakat satu negara. Dan konteks keadilan Ibnu Taimiyah ini mencakup keadilan yang harus terwujud adil di dunia, termasuk adil ini adalah adil di akhirat, karena memang makna adil di dalam Islam itu begitu luas, tidak seperti sempit di dalam bahasa Indonesia. Hanya itu mungkin yang bisa sampaikan, berbagai kekurangan, kekeliruan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya, saya kasih beberapa catatan, dan ini berlaku ya untuk semuanya ya. Pertama, yang perlu saya sampaikan satu, bahwa setelah kita mulai dari judul ya, terus dituangkan dalam bentuk PPT ya, dalam PowerPoint itu sebenarnya intinya adalah mencoba mengkonstruksikan ya tentang suatu pemikiran ya dalam konteks ini filsafat politik, sehingga nanti diharapkan itu nanti bisa diperkaya, didalami ya, baik dengan sumber yang lain maupun dalam diskusi-diskusi ya, sehingga nanti dari hasil diskusi ini nanti akan kita tindak lanjuti dalam bentuk artikel ya, sehingga nanti lebih lebih mendalam ya, lebih komprehensif itu sih. Itu yang pertama. Sehingga nanti dalam konteks UTS UAS ya, UTS ini ya ini ya. Terus UAS-nya nanti dalam bentuk artikel sesuai dengan template jurnal ilmiah, baik menggunakan acuan Scopus ya, Sinta 1 atau Sinta 2. Ini konteksnya begitu. Oke. Yang kedua ya, yang selalu kita inginkan ya dalam kajian filsafat politik itu perlu diperjelas ya hubungan antara kajian utama dan kajian pendukung. Dalam kajian
dalam konteks ini, ya saya langsung aja ya. Ini adalah kajian utamanya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Sedangkan soal kepemimpinan, soal keadilan, soal khalifah, soal negara itu sebagai pendukung ya. Namun pilihan ya terhadap kajian pada apa namanya kajian pendukung itu setelah antum melakukan penelusuran ya, penelusuran terutama berbagai literatur ya, literatur yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Sehingga ketika kita nanti sebaiknya mau difokuskan, fokus pada kepemimpinan, fokus pada khalifah, tentang keadilan itu tidak berdasarkan persepsi kita ya, tetapi apa yang menjadi gagasan besar ya dari apa Ibnu Taimiyah. Makanya nanti ketika kita menfokuskan misalnya yang saya catat ya dari apa yang saya sampaikan tadi, misalnya tentang keadilan, kepemimpinan, khalifah negara itu apa sih yang menjadi fokus utama dari Ibnu Taimiyah. Misalnya antum mengatakan oh tentang keadilan ya. Itu nanti merujuk pada literatur atau buku apa dari beliau itu. Itu tanya. Buku apa gitu. Memang itu yang coba ditelusuri ya. Makanya apa ya? Saya pikir dari apa Ibnu Taimiyah itu kan banyak memang gagasan. Tapi ada satu yang saya kira memang menjadi apa ya? Trigger, bisa dipahami ya, trigger apa namanya? Trigger itu apa ya? Ya menjadi ini yang menjadikan fenomenal ya dari pemikiran apa namanya Ibnu Taimiyah itu. Sehingga memang sekali lagi bukan persepsi kita ya. Misalnya atau dari hasil akumulasi dari beberapa artikel itu apa namanya oh Ibnu Taimiyah itu fokus di apa betul dia bicara tentang khalifah bicara tentang negara ya tetapi yang menjadi perhatian utama ya dari Ibnu Taimiyah itu apa itu bisa dilihat dari literaturnya. Terus kemudian yang kedua nanti akan kelihatan itu di dalam konteks apa namanya dilihat dari konteksnya artinya gagasan itu lahir dalam konteks apa ya. Maka itulah pentingnya relevansi kajian biografi beliau ya. Misalnya kenapa misalnya beliau begitu serius bicara tentang soal keadilan karena memang beliau hidup pada masa kekhilafan siapa itu nggak muncul ya pada kekhilafahan siapa itu terus tahun berapa ya kekhilafan itu kemudian yang kedua dalam buku apa itu di situ tahun berapa beliau menulisnya itu misalnya itu bagus coba dikembangkan itu di situ ya coba di apa itu di makanya judul itu lahir apa muncul itu dari literatur beliau ya. Coba jadi tentang keadilan kepemimpinan khalifah negara itu apa no Ustaz Husna yang menjadi belum punya ya perhatian tapi dari keempat itu mana yang paling perhatian beliau Dua dia masih belum apa jadi di kepemimpinan lebih banyak sih di kepemimpinan kalau di karyanya lebih banyak berbicara tentang kepemimpinan kalau dari segi kuantitas apa buku apa kuantitas jadi subbab kalau di siasa asyariah nanti kalau di karya yang lain ini yang belum saya telusuri
Coba literatur beliau apa yang terkenal? Yang sudah antum. Ini daftar pustakanya nggak ada ini. Nggak ada Ustaz, belum. Kasih. Coba. Daftar buka Ini pustaka. yang dari Ibnu Taimiyah tuh saya baru menelusuri apa As-Siyasah Asy'ariyahnya karena memang berkaitan dengan politik karena kan karya-karya yang lain beliau lebih banyak karya-karya tentang akidah syariah Ustaz, begitu. Ya, ya. Berarti siasah syariah itu lebih fokus pada bicara soal apa? Banyak Saya bicara tuh apa? lihat tuh tiga pembicaraan besarnya. Hah? Negara, pemimpin dan tentang apa al-amwal tentang keuangan negara Negara, dan pemimpin, kepemimpinan. Nah, di situ Ibnu Taimiyah di karya itu menjelaskan tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam, kemudian kriteria yang ditentukan oleh Ibnu Taimiyah, syarat-syaratnya, terus bagaimana memilih pemimpin enggak, ini jika pemimpin. Coba. Kan tema-temanya dulu. Negara, pemimpin, dan dan keuangan negara. keuangan. Apa? Misalnya kalau diambil keywordnya, kata kunci dari siasah syariah itu negara, pemimpin, dan keuangan. Ya, begitu Itu Ustaz. artinya. 4 bab sebenarnya Ustaz. Sama musyawarah, tapi musyawarah itu sangat kecil, sedikit sekali berbicara Ibnu Taimiyah tentang itu. Hmm. Jadi 3 itu yang besarnya itu yang itu negara, pemimpin dan keuangan negara. Keuangan. Negara, pemimpin, musyawarah, dan keuangan ya. Keuangan. Iya. Simpulannya negara merupakan perintah dan kewajiban agama yang mesti dirasakan. Dari kriteria dalam yang mesti adalah kuah, kapasitas, dan amanah. Ya, tapi konteksnya belum keluar ya tadi. Dalam konteks pemerintahan siapa? Ya, nah ini yang menarik Nah, kalau ditelusuri Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini karena konteks kekhilafan siapa? Kekhilafan Yazid. saya belum Dia hidup menelusuri. dalam masa siapa? Pemerintahan siapa? Nah, ini saya belum nemuinya Ustaz. Iya. Makanya tadi kan ada apa ya? Biografi. Coba Anda melihat di biografi itu. Ada nggak itu? Coba di apa? PPT Antum itu yang Saya apa? belum belum dicantumkan. Belum. Ya, tapi memang di saya baca biografi sekilas itu Ibnu Taimiyah pernah bukan memberikan pemberontakan ya. Jadi ada kezoliman yang dilakukan oleh pemimpin ketika itu. Nah, ini yang menarik. Menurut saya itu baca biografinya seperti itu. Ya, ada kezoliman yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, oleh kepemimpinan di zaman Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Taimiyah melakukan semisal demo begitu. Ya. Nah, ini yang sayangnya belum dicantumkan. Coba ya dilacak ya. Nanti kan literatur ya. Literatur beliau itu apa saja. Secara umum ya. Secara umum. Terus kemudian secara khusus yang antum sebut tadi apa? Literatur secara khusus. Secara umum tuh bicara tuh Pak tadi. Antum kan si Ibnu Taimiyah kan bicara dalam banyak hal gitu ya. Itu kan literaturnya. Bisa ditarik kemana-mana gitu kan. Ya, Secara khusus itu bicara tentang siasah syariah ya, siasah ya, syariah. Artinya ketika antum apa namanya kita bicara atau mengkaitkan siapa namanya Ibnu Taimiyah itu sebagai filosof filsafat politik itu ya dari bukunya siasah syariah itu gitu ya ya, maksudnya dari siasah siasah ya siasah
Syariah itu ya, itu kan ada 4 tema besar yang di apa? Yang di itu bukunya asli apa terjemahan ini? Asli, Zat. Ya, oke. Alhamdullah sebulan punya Itu cetaknya, tolong Zat. di sini ya. Dari siasat syariah itu ada, saya nyebut tadi apa? Ada 4 pembahasan ya, Ya, Zat. tentang negara, ya kan? Ya. Tentang pemimpin, Mm-mm. terus kemudian tentang musyawarah, eh, tentang negara, tentang pemimpin, tentang musyawarah dan keuangan. Itu toh. Ya, Zat. Hanya kesimpulan antum kan di pemimpin kan, negaranya nggak muncul, musyawarahnya gimana gitu ya. Terus Ya. hubungannya bagaimana? Pertama ya betul, dalam konteks apa? Konteks apa itu misalnya itu loh, coba ditelusuri, beliau itu hidup pada masa siapa? Halo, dengar suara saya? Aduh, Main apa gitu? Main apa? LED, main apa? Menurut halo, temanya sudah didengar Ya, suara Zat. saya? Ya, Zat. Ya, ya. Bilang barusan. Oke. Itu ya, Ya, malah Zat. antum melacak ini dulu, baru nanti judul itu mengikuti apa yang menjadi gagasan besar beliau. Ya, jangan apa, jangan bernafsu untuk beropini dulu. Paham maksud saya? Jangan bernafsu untuk beropini dulu. Coba baca dulu sebanyak-banyaknya literatur beliau. Ditangkap ya apa yang menjadi gagasan besar beliau. Itulah yang menjadi kajian. Oke, ada yang ingin sampaikan? Silahkan. Terus makanya nanti sinkron ya antara kesimpulan dengan pembahasannya. Coba nanti di Ya, saya Zat. pikir nanti misalnya soal apa yang menarik tadi antum coba angkat ya soal kepemimpinan dan demokrasi. Ya, sempat nggak antum nyinggung itu ya? Ya, Zat. Kepemimpinan dan demokrasi itu sebenarnya dalam dalam konteks yang berbeda ya. Tidak bisa serta merta dihubungkan begitu. Ya, apa kira-kira? Kepemimpinan dan demokrasi. Halo, Zat. Ya, Zat. Eh, Kepemimpinan dan demokrasi. Itu kan nyambung nggak itu kalau dibahas? Demokrasi itu maksud saya bandingannya misalnya tentang sistem kerajaan, sistem demokrasi, ya, Zat. atau sistem totaliter ya, komunis misalnya. Dan semuanya ada kepemimpinannya. Ya. Kepemimpinan itu bagian dari sistem pemerintahan tadi. Makanya demokrasi itu kalau didiskusikan atau dikontradiksikan itu dengan sistem kerajaan, ya, sistem teokrasi, ya, sistem autokrasi dan sebagainya. Itu yang kepemimpinan dengan demokrasi itu nggak ketemu. Kayak apa ya? Kita bicara antara apa yang nggak nyambung itu, apa namanya? Telur dengan piring. Apa bedanya? Telur sama piring itu apa? Telur bandingannya tempe, ya. Telur, tempe. Tapi kalau piring itu bandingannya dengan apa? Halo, Dengan apa mangkok. mangkok atau daun ya, pincuk itu piringan. Sama dengan konteks kepemimpinan dan makanya
Itu ya saran saya untuk di apa, antum kalau fokus Ibnu Taimiyah silahkan di Ibnu Taimiyah. Coba di literatur yang sebanyak lah. Literatur itu lo penting, itu antum tulis di daftar pustaka. Nah, Kalau Ustaz. antum lihat jurnal-jurnal yang baik itu biasanya itu hanya judul, abstrak, dan apa, Ustaz? Keyword, Ustaz. Selain keyword apa setelah keyword? Pendahuluan. Judul, abstrak, keyword, setelah keyword apa? Pendahuluan, Ustaz. Daftar pustaka, Ustaz. Oh iya, nah. Atau cek, nggak Pendahuluan. ada itu. Dulu. Nah, Ustaz, nah. Makanya masuknya jangan dihilangkan. Pustaka ya. Saya ingin mengetahui apa antum itu ngomong dalam merujuk di literatur apa. Ini saya anggap ngarang gitu loh. Makanya tadi menarik sebenarnya tentang soal bicara tentang keadilan itu kan wacana ya. Makanya dalam antum ketemu konteksnya itu ketemu jawabannya. Misalnya apa yang dimaksud dengan apa namanya orang mukmin kok dolim. Terus yang satu tadi apa? Yang kafir, yang adil. Salah kabeh itu pernyataan. Mukmin berarti enggak dolim. Ketika dolim berarti bukan mukmin. Iya betul. Tapi Ya. mungkin pendapat itu bisa jadi terjadi itu dalam realitas politik. Ya. Akunya Muslim tapi totaliter, otoriter itu bisa juga. Tapi konteksnya itu penting dalam kajian politik. Ya, Ustaz. Nah, syukran, Ustaz. Ya, gitu ya Ustaz Husna. Ya, Ustaz. Oke. Syukran. Terima kasih untuk Ya. Oke. Untuk selanjutnya satu lagi ya. Setelah Ustadz Husna itu Ustadz Mukid ya. Ya, Ustadz Mukid Nur Rahman. Halo Ustadz Mukid Nur Rahman.